Crosstown. The 22 home. Okay. We gotta find a cave. Here's a cave, come on. Right here, right here. Halo para pecinta film bajakan, bagaimana kabarnya? Apakah masih menjadi beban orang tua seperti saya? Jangan semangat ya, tetap putus asa, oke? Baiklah, saya Maman di sini akan menceritakan sebuah alur cerita film untuk kalian yang berjudul Pursuit of Happiness. Film yang dibintangi oleh Will Smith dan anaknya yang bernama Jaden Smith ini mengisahkan tentang kasih sayang dan perjuangan ayah kepada anaknya, di mana sang ayah yang mengalami krisis ekonomi dan kesusahan harus berusaha untuk tetap membahagiakan putra semata wayangnya itu. Nah, sebelum lanjut ke cerita selengkapnya, silakan siap ke camilan dan kopi nesek yolur. Kalau belum ada silakan beli dulu atau bikin dulu, santai wae tak tunggu, oke? Dan inilah dia. Scene pertama diawali dengan memperlihatkan di mana seorang ayah yang bernama Chris Gardner sedang mengantarkan anaknya yang bernama Christopher ke tempat penitipan anak, karena sang ayah harus lanjut bekerja dan tak bisa mengasuh anaknya sendiri di rumah. Karena Chris memiliki trauma ketika di masa kecilnya, kini ketika menjadi ayah, ia pun harus bisa menjaga dan membahagiakan anak satu-satunya itu dengan baik. Dan inilah Chris, seorang ayah yang bekerja sebagai sales yang harus menjualkan alat mesin X-ray pemindai tulang kepada rumah sakit maupun dokter yang sekiranya membutuhkan. Ia terus sibuk berkeliling ke setiap rumah sakit dengan membawa alat kota itu. Sampai-sampai ia pun tak peduli ketika mobilnya kena tilang karena parkir sembarangan. Akan tetapi di masa itu, negara Amerika sedang diambang krisis ekonomi. Chris mengalami kesulitan untuk menjual alatnya itu dengan harga yang cukup mahal. Ditambah lagi, ia sering cekcok dengan istrinya yang bernama Linda, karena mereka harus berjuang mempertahankan ekonomi keluarganya dan apalagi kini mereka harus segera membayar tagihan pembayaran sewa rumah. Linda menganggap bahwa Chris adalah suami yang gak berguna karena hanya Linda lah yang bekerja sendirian untuk mencukupi ekonomi keluarganya. Lalu keesokan harinya ketika Chris sedang bekerja lagi dengan membawa alat kota itu, ketika di jalan ia tak sengaja bertemu dengan Sultan yang mengendarai mobil mewah. Ketika ditanya, pria itu bekerja di perusahaan pialang saham, dan sepertinya Chris sedikit tertarik dengan pekerjaan tersebut. Dan keesokan harinya, Chris langsung mendaftarkan dirinya untuk mengikuti pelatihan di perusahaan asuransi yang bernama PT Dinwitter Perkasa Jaya. Di situ Chris hanya diberi selembaran kertas formulir lalu disuruh untuk menemui seseorang bernama Jay Twistle di kantor pusatnya langsung. The program took just 20 people every 6 months. Lalu keesokan harinya, Chris langsung menuju ke kantor pusat untuk bertemu dengan Jay Twistle. Dengan kondisi yang sibuk ketika ditemui, Chris tetap memberikan formulir pendaftarannya itu kepada Jay. Sementara itu, ketika di rumah, Linda tetap begitu kecewa dengan Chris karena suaminya itu yang masih belum mampu untuk menjual sisa stok alat X-ray-nya itu yang masih banyak di rumahnya. Di samping itu, kebutuhan ekonomi keluarga mereka masih banyak yang harus dipenuhi. Singkat cerita, kini Chris terus ingin bertemu dengan Jay. Ketika Jay hendak pulang menaiki taksi, Chris harus berpura-pura akan menuju ke tempat yang sama agar bisa nebeng satu taksi bersama Jay. Dan ketika di dalam taksi, Chris mencoba mengobrol dengan Jay, namun Jay tak menghiraukannya. Hingga Chris akhirnya membantu Jay untuk menyelesaikan mainan Rubik milik Jay. Dan hal itulah justru membuat Jay terkesan. Yellow in the center, that's the yellow side. Right. If it's red in the center, that's... You almost had that one. 1710. Namun ketika sudah tiba di tujuan, Jay meninggalkan Chris tanpa memberikan ongkos taksi kepada Chris. Dan di situ Chris yang tak memiliki uang lebih untuk membayar ongkos taksi pun harus terpaksa melarikan diri. I'm sorry. I'm so sorry. Namun celakanya, ketika menaiki kereta KRL, alat X-ray-nya pun harus tersangkut di antara pintu kereta dan Chris harus merelakannya alat itu tertinggal. Musibah Chris bukan sampai di situ saja. Ketika tiba di rumah, ia terkejut ketika sudah tidak ada lagi orang di dalam rumahnya itu. Bahkan isi lemarinya pun kosong.
Ya, Chris ditinggal pergi oleh istrinya bersama Christopher karena istrinya yang sudah tak tahan lagi menanggung beban hidup bersama Chris. Namun tiba-tiba ia menerima telepon dari Jay Twistle. Di situ Jay menginfokan kepada Chris bahwa besok lusa akan ada wawancara kerja untuk program perekrutan di PT Dienwiter. Ya, di situ Chris memiliki seperjak harapan. Lalu keesokan harinya, Chris mencoba menemui Linda dan berusaha untuk merebut Christopher kembali untuk hidup bersama Chris. Karena ia sangat menyayangi anaknya itu meskipun keadaan ekonominya begitu sulit. Sekarang ialah yang merawat Christopher. Namun tiba-tiba ia diperingatkan oleh bapak kos pemilik rumah sewa untuk segera membayarkan tagihan sewa rumahnya itu yang menunggak. Dan di situ Chris memilih untuk membantu mengecat rumah tersebut sebagai bentuk kompensasi waktu yang diberikan dari pemilik rumah. Dan keesokan harinya ketika sedang santai-santainya mengecat rumah, tiba-tiba ia dihampiri oleh polisi. Dan apakah kalian masih ingat di scene awal-awal tadi ketika mobil Chris sedang diderek karena parkir sembarangan? Ya, kini Chris mendapatkan tilang gara-gara parkir sembarangan itu. Dan Chris harus membayarkan tagihan tilang tersebut agar bisa keluar dari kantor polisi. Tetapi karena ia tak memiliki uang, ia harus dipenjara 1 malam sambil menunggu sidang verifikasi selesai. Padahal di esok paginya jam 10:04 ia harus ada jadwal wawancara di kantor PT Dienwiter. Dan ya, keesokan harinya ketika waktu menunjukkan pukul 10:04 setelah verifikasi selesai, dengan keadaan seadanya itu, Chris langsung berlari bak seperti lomba maraton untuk menuju ke kantor Dienwiter. Bisa dilihat bahwa penampilan Chris seperti gembel di pinggir jalan dengan pakaian seadanya dan badan yang tercoret-coret kena cat. Akan tetapi ketika proses wawancara berlangsung, Chris tetap berusaha untuk meyakinkan orang yang mewawancarainya itu yang bernama Martin Fromm, seorang petinggi perusahaan. Dan Chris tetap memberikan jawaban terbaik agar bisa diterima di program pelatihan tersebut. And you want to learn this business. Yes, sir. I want to learn this business. Walk in for an interview without a shirt on. I had on some really nice pants. Akan tetapi sisi negatifnya selama 6 bulan program pelatihan tersebut ia tak menerima gaji sepersen pun. Dan jika mengundurkan diri, ia tak bisa melamar perusahaan yang sama lagi selama 6 bulan ke depan. Dan satu-satunya cara untuk bisa bertahan hidup selama 6 bulan ke depan adalah ia harus bisa menjual seluruh alat X-ray-nya itu hingga stoknya habis. Singkat cerita, karena kondisi ekonomi Chris semakin memburuk karena ditinggal istrinya, kini ia bersama anaknya memilih meninggalkan rumahnya itu dan pindah ke sebuah motel atau kos-kosan. Hey, you know what today is? Yeah. And we're gonna go sell a bone density scanner. How about that? Hari demi hari, Chris tetap berusaha untuk menghibur anaknya dengan sebuah kebohongan agar anaknya itu tetap yakin kepadanya dan merasa bahagia. You got a dream, you got to protect it. Somebody tell you you can't do something, all right? Alright. Thank you very much, sir. Yes, sir. 5, 46, 7, 8, 9. Like that one? So much. Sementara itu, singkat cerita, Chris memulai program pelatihannya itu sebagai karyawan asuransi. Ia menerima berbagai ilmu dari mentornya. This into this. 800,000 going to be your Bible. You'll eat with it. Setiap hari, Chris harus terus menelpon ke semua orang dari berbagai kalangan untuk bisa mendapatkan nasabah. Then the Crosstown, the 22 home. Whoever brought in the most money after 6 months was usually hired. Barang siapa yang mendapatkan pendapatan terbanyak dalam 6 bulan ke depan, ialah yang terpilih sebagai karyawan tetap di perusahaan PT Dienwiter Perkasa Jaya. Lalu Chris pun mencoba untuk menelpon ke pemilik salah satu perusahaan besar yang bernama Walter Ribbon. Dan Chris berhasil mendapatkan waktu untuk mempresentasikan produknya itu kepada Walter dalam waktu 20 menit ke depan. Dengan waktu yang mepet tersebut, namun sayangnya Chris gagal untuk bertemu dengan calon nasabahnya itu karena terjebak macet saat di jalan.
Oh, you just missed it. Akan tetapi keesokan harinya, Chris mengajak anaknya si Christopher itu untuk menuju ke sebuah tempat dengan pakaian santai. Ia membujuk anaknya itu untuk melihat pertandingan American football, yang ternyata di situ Chris menemui Walter Ribbon langsung ke rumahnya untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Nah, tetapi untungnya di situ Walter kemudian mengajak Chris dan Christopher untuk mentraktir menonton pertandingan American football langsung dari tribun VIP. Okay. Okay, kids in the back. And mentions happiness a couple times in the Declaration of Independence. Make it the way to another place. Dan selama menonton itu, Chris masih mencoba mengajak Walter untuk menawarkan produk asuransinya tersebut. Namun Walter masih belum tertarik. Singkat cerita, setelah 4 bulan berjalan, akhirnya kini Chris berhasil menjual seluruh alat X-ray-nya itu dan ia pikir ia telah berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi sebelumnya. Namun ternyata salah. Tiba-tiba ia mendapat surat dari kantor pajak bahwa ia harus membayar pajak sebesar $600 dengan mengambil langsung dari saldo rekening milik Chris. Dan seketika itu ia kembali jatuh miskin. It was the 25th of September. There was only $21.33 left in my bank. Di sisi lain, ia juga terus ditagih oleh pemilik penginapan motel untuk membayarkan tagihan sewa ruangan yang telah ditunda-tunda. Namun ketika Chris sedang menemani Christopher yang lagi bermain di taman kota, di situ Chris melihat salah satu alat X-ray-nya yang dulu pernah tertinggal di stasiun kereta kala itu, kini sedang dibawa oleh orang gila. Ia pun akhirnya berhasil mendapatkannya kembali dan kini Chris kembali sedikit memiliki nyawa dari alat tersebut. Where are we going now? I'm tired. Lalu ketika Chris menjual alat X-ray satu-satunya dan terakhirnya itu kepada dokter, akan tetapi ternyata alat itu rusak dan perlu diperbaiki. Dan di malam harinya ketika Chris pulang ke motel bersama Christopher, ia melihat bahwa barang-barang mereka tergeletak di luar kamar. Yang ternyata kali ini pemilik motel sudah tak bisa memberikan kesempatan bagi Chris lagi untuk tinggal di kamar itu. Let's go. Where? Say, let's go. Open the door! Where are we going? Kini mereka berdua sudah tak memiliki arah tujuan untuk menetap di sebuah tempat hanya untuk sekedar tidur. Apalagi Chris harus tetap tenang di hadapan anaknya itu seolah-olah tak terjadi apa-apa. Lalu Chris pun mencoba untuk menghibur Christopher. What is it? Dinosaurs. Dinosaurs. Oh my goodness. A T-Rex. Get your stuff. Get your stuff. Dengan sedikit mendongeng, akhirnya Chris membawa Christopher ke dalam toilet stasiun untuk tidur di dalam toilet tersebut. Keesokan harinya, kali ini Chris panik dan kebingungan untuk mencari tempat tinggal untuk menginap bersama anaknya itu. Akhirnya ia memilih menuju ke tempat penginapan umum gratis khusus gelandangan. Ya meskipun antrinya udah kayak antri BBM dan sembako. Di situ mereka hanya bisa menginap semalam saja dan besoknya harus mengantri lagi jika ingin tidur di tempat tersebut. I wanna go home. Let me guess. Di situ Chris juga sambil memperbaiki alat X-ray satu-satunya itu agar berfungsi kembali dan dapat dijual lagi untuk menyambung hidupnya. Karena hanya di alat kota itulah harapan Chris satu-satunya yang ia miliki saat ini. Hari demi hari terus berlalu. Chris tetap terus mencari nasabah agar ia bisa mencapai target dan bisa terpilih menjadi karyawan tetap di perusahaan. Di samping itu, ia juga terus merawat anaknya itu dan mengantri setiap hari di penginapan umum. Dan di suatu hari, Chris menjalani ujian tulis akhir bagi para orang-orang yang sedang menjalani program pelatihan. Dan ia pun berhasil mengerjakannya dengan cepat. Lalu demi merawat Christopher dan untuk sekedar makan saja, Chris harus mendonorkan darahnya untuk mendapatkan dolar meskipun gak seberapa. Dan uang itu juga ia gunakan untuk membeli bola lampu untuk memperbaiki alat X-ray-nya itu. Dan ketika Chris mengganti part di dalam alat itu dengan yang baru, ternyata alat X-ray itu kembali berfungsi normal seperti kondisi semula.
Dan ia pun kemudian menyerahkan alat X-ray-nya itu kembali ke dokter yang dulu ingin membelinya itu. Lalu Chris mendapatkan uangnya untuk ia gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Bahkan dari uang itu Chris pun bisa menginap di salah satu hotel demi membuat nyaman sang buah hatinya itu. Ia juga mengajak Christopher ke sebuah pantai hanya untuk sekedar healing, melepas penat setelah melewati berbagai musibah yang mereka alami selama ini. Disappointment in my 10-gallon head. Singkat cerita, kini program pelatihan Chris sudah memasuki hari terakhir. Dan inilah hari penentuan siapakah satu-satunya orang yang bakal menjadi karyawan tetap di PT Dinwiddie Perkasa Jaya. Lalu Chris pun dipanggil ke ruangan pimpinan bersama Jay Whistle dan Martin Fromm. Di dalam ruangan itu, Martin memberikan sebuah informasi yang mengejutkan bagi Chris, yaitu ternyata Chris lah yang terpilih sebagai karyawan tetap di perusahaan tersebut karena pencapaian target dan prestasinya yang luar biasa. So, welcome. Tentu hal itu membuat Chris terkejut dan tak sadar bahwa ia telah meneteskan air mata. Ia pun tak kuasa meluapkan rasa haru kegembiraannya itu. Dan terakhir di kredit film di tahun 2006 bahwa Chris berhasil menjual saham minoritas di perusahaannya itu dan ia pun mencapai kebebasan finansial. Film pun selesai. Oke lor, jadi itulah tadi merupakan alur cerita singkat tentang film yang berjudul Pursuit of Happiness, perjuangan yang luar biasa dari seorang ayah untuk anaknya. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jika kita ingin menikmati pelangi, maka bersiaplah untuk menanggung badai terlebih dahulu. Oke? Baiklah, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian ya lor, serta jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah lur, dadah.